Misbah Sudur, waktu dan kesempatan dengan segala hormat dipersilakan Abba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhahrina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Yawmidner di pagi hari ini di dalam simponi sedaman menata posisi hati nurani yang pagi hari ini diisi dengan kajian yaitu fikih tradisi, fikih kebiasaan. Ya, yang mana fikih tradisional ini memang sengaja dimunculkan sebagaimana sudah diterangkan dulu bahwa adanya kepentingan yang sangat ditambah sangat penting, yaitu untuk menjawab tantangan zaman, tantangan kehidupan di mana orang-orang yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah mendapatkan sorotan semprotan ya dari golongan-golongan lain yang berbeda menerjemahkan Islam ya dengan versinya biar clear dan biar tidak tergoyahkan prinsipnya. Jadi bukan masalah tidak tergoyahkan kebenarannya, ini beda loh ya. Jadi prinsip itu adalah satu keyakinan di mana kita mantap menjalankan itu. Bukan masalah benar. Kalau benar itu ya sesuatu yang dilakukan harus merasa benar. Yang tidak boleh adalah merasa paling benar. Yang ini yang sedang merasuki mereka bahwa menerjemahkan Islam itu dengan versinya dan merasa paling benar sehingga yang lain salah. Itulah yang salah. Nah, padahal visi misi daripada syaitan itu tidak menjadikan orang itu benar, tidak menjadikan orang itu pintar, tidak. Tapi setan ini memang sengaja yaitu menjadikan orang itu masalah pintar benar itu tidak jadi urusan, karena kebenaran itu adalah sudah halo. Ada yang usul? Tidak ya? Ya sudah. Jadi masalah kebenaran itu ya sudah paten. Siapapun tahu. Apa ini? Nah, yuk dimut saja, dimut. Apalagi pakai loudspeaker, mantul saya kalau dengar suara. Ya, dan dengar suara saya sendiri itu kok mantul itu saya risihnya itu kayak nggak teko, suara saya kok begini gitu loh. Jadi cukup Anda yang menilai-nilai suara saya saja, jangan sampai saya menilai suara saya sendiri karena malu. Dan ini terjadi kalau terjadi pantulan. Jadi masalah benar
baik dan sebagainya itu semua tahu. Ya semua itu tahu, baik begini, yang buruk begitu, dan bahkan baik atau benar dan tidak itu adalah tergantung versi siapa. Tapi kalau merasa paling benar, merasa paling baik, itulah versi setan. Dan sekarang terjadi. Maka dari itu ini untuk mencegah itu semua berlarut-larut, dan alhamdulillah ini pemahaman semacam itu hari ini mulai ditinggalkan, ya, karena memang pemahaman itu adalah dimulai memang dari Arab Saudi, itu di sana dengan Wahabinya. Itu memang sejarahnya itu panjang, dan sekarang Wahabi ditinggalkan di Arab Saudi. Karena apa? Ya karena membuat orang itu justru bukannya bertambah nyaman dengan agama, tapi bertambah risih. Akhirnya saling gontok-gontokan dan tidak ada toleransi sama sekali. Itu ya. Nah, dulu sudah mereka benar, tidak masalah. Kita merasa benar, ya harusnya kok. Apalagi kelompok kullu hizbin bima ladaihi farihun. Ya, setiap kelompok itu yang menganggap bahwa kelompoknya adalah baik. Ya, seperti panjenengan tadi disampaikan, ya wamit. Bagaimanapun bagi jenengan yang yang ada di dalamnya itu ya, atau kita itu merasa bahwa iwamit ini adalah ya baik. Bahkan bukan hanya sekedar baik, tapi ya sudah jadi istilahnya jiwa kita. Nah, benar masalah, dan itu memang benar. Tapi kalau merasa paling baik, merasa paling benar, sehingga menganggap yang lain salah atau majelis yang lain salah, inilah yang bermasalah. Gak boleh macam itu. Karena kita ya kalau dalam Al-Quran dikatakan di sana ayat itu kan bahwa kita ini adalah sebagai pemain. Karena wamal hayatud dunya ila lahun walaibun. Ya satu permainan. Ya artinya permainan di sini adalah satu perlombaan. Nah, kita tidak boleh istilahnya sama-sama kita itu peserta perlombaan saling mencaci, saling maki-maki kan. Ya kalau tidak percaya silakan saja. Ada pemain sepak bola sama-sama pemain, udah goblok-goblokin lawannya. Dan ini itu bukan malah jadi main, gegeran. Dan ini terjadi itu begitu. Nah, kalau dalam permainan amal semacam ini kok saling kayak gitu, akhirnya malah geger, dan ini terbukti. Ternyata Wahabi itu ada keterangan di YouTube itu oleh di Sudan, rata-rata itu semua Wahabi. Tapi ternyata di sana adalah saling serang, saling bukannya sekedar mencaci, memaki, bukan, saling perang. Ya, antara kelompok satu, bukan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain yang sama-sama punya punya prinsip yang sama, kan lucu gitu. Jadi begitulah, ini benar kalau fikih tradisi ini adalah datang itu adalah untuk mencegah itu khususnya di Indonesia. Ya, baik itu sama-sama Islam atau dengan sama-sama manusia, itu harus bekerja sama dan berjalan bersama. Kita tidak bisa memaksakan alam. Ya artinya apa? Ya artinya kita tidak boleh untuk menganggap yang lain ini adalah, ya karena yang lain itu adalah memang diciptakan oleh Allah adalah untuk sebagai balance kita. Bagaimana kita akan bisa mungkin dianggap baik kalau tidak ada yang buruk? Bagaimana kita akan dianggap akidah kita baik kalau memang kalau tidak ada akidah yang buruk? Mereka itu punya hak, dan kita sama-sama makhluk Allah, dan kita memang dijadikan oleh Allah untuk astabiqul khairat. Dan yang ada yang sekarang jadi sorotan itu ya hanyalah di Indonesia. Ya karena di Indonesia rata-rata adalah dikendalikan oleh para ulama dan mereka itu mahir. Dan sekarang di Indonesia itu didatangi pemahaman tentang agama yang kayak gitu. Dan ini yang perlu kita cegah. Inilah salah satu daripada tujuan tujuan dari fikih tradisi. Nah, kita teruskan.
di awal, yaitu di bab 2 itu, kita diperkenalkan ya 3 sendi utama ajaran Islam. Soal seperti yang sering dijelaskan bahwa ada 3 golongan ajaran yang menjadi standar aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tauhid atau akidah, fikih, dan tasawuf. Ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa inti ajaran dalam agama Islam adalah 3 hal tersebut. Bagaimanakah hal dalam agama Islam ya 3 hal tersebut itu ya, atau bagaimana hal itu yang sebenarnya? Jawabannya adalah, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya melihat hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan 3 hal yang menjadi prinsip utama di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kitabnya adalah di Sahih Muslim nomor 9. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu saking sahabat Umar qala nanti sapa Umar, bainama nahnu 'inda Rasulillah, bainama antarane kita nahnu yo kita inda Rasulullah ing sandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari Umar kita itu sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata yaumin ya ana ing siji dina ittala'a alaina rajulun, ittala'a mongko rawuh alaina nyasane kita rajulun wong lanang syadidun bayadi kang banget piye asyayabi klambine itu bajunya putih sekali. Syadidus sawadi sa'ri, syadid tukang banget sawadi sya'ri, irenge rambut. Layaro orang ningali alaihi ngatasi kita apa atharis safari ing labete yo lelungan. Jadi dia itu kayak enggak dari mana-mana, kayak dari ya dekat saja, bajunya bersih. Kalau dia dari perjalanan jauh zaman dulu ya pasti kelembus ya. Jadi kelembus. Ya kalau sekarang mungkin ya beda, karena pakai mobil, apalagi mobilnya berkelas, ya itu sudah, walaupun perjalanan jauh ya masih ya itu saja ya masih kelihatan, tapi itu seolah-olah itu kayak ya tidak dari mana-mana. Wala ya'rifu, lan orang ngerti minasa saka kita ahadun ing ya wong sewiji, kita itu enggak tahu siapa dia. Nah, hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul mau ila Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu duduk ya berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada ya wasnadalan nyeleaken rukbataihi ing fa asnadalan ngurusake ya sapa rajul rukbataihi ing ya dengkule apa bahasa api ya, bahasa Jawane dengkul apa, bahasa Jawa sing bagus apa? Ayo kita belajar mengingat biar tidak kebalik-balik. Lutut. Ayo. Bisa, tapi Jawa yang bagus itu dengkul, lutut itu apa? Karena ngerti. Samparan. Nggih, samparan. Ya samparan itu ya kaki semua, tapi dengkul itu. Ayo, nggak ada yang tahu kan? Ya udah, nanti ada orang yang tahu, kita harus tanya. Ya ini pelajaran. Jangan sampai kebablasan. Sekarang itu sekarang bahkan orang sekarang termasuk ya mungkin ya sekelas kita itu sering sekali memakai bahasa Jawa itu dan Indonesia itu dicampur. Nah, nanti kacamu, itu diwingking, coba itu diwingking itu bahasa apa itu diwingking itu terjadi sering itu. Anggapnya halus. Ya. Jadi karena tahunya itu wingking itu belakang, di dan niko wonten ing wonten ing wingking, karena di dalam bahasa ini Jawa Cilacap itu wingking itu belakang.
Sama nggak kira-kira dengan Jawa Timur? Nah iya, ini kan sudah bahasanya dioplos dengan bahasa Indonesia itu kan repot banget. Monggo jenengan ngajeng kulo apa istilahnya jenengan ngajeng kulo diwingking mawon. Nah, kulo diwingking mawon di mana diwingkingnya? Nah, tadi perlu pemurnian bahasa ini. Nah, sini orang ngerti nek kulo orang ngerti wis rubataihi ing yo suku apa? Apa bener suku ya? Ya wis suku lorone Kanjeng Nabi lan rajul nggih. Rubataihi ing suku lorone rajul ila rubataihi maling ya sukune Kanjeng Nabi wa ta'ala nyeleaken sapa rajul kafaihi ing epek-epeke rajul ala fakhidaihi ing dalem apa niki pupu lorone Kanjeng Nabi. Pupu niki bahasane saya tidak tahu yang baik apa itu. Kanjeng Nabi moso ya tetap pupu. Nanti kita tanya-tanya, mau jenengan tanya-tanya dengan itu nanti untuk share bareng biar kita itu bahasanya Jawanya baik, bagus. Jadi rajul itu datang dan menghadapkan atau merapatkan lututnya ya dengan lutut Rasulullah SAW, lalu menempelkan atau meletakkan telapak tangannya di apa itu pupu bahasa Indonesia kali ya. Apa pupu bahasa Indonesia? Ya di paha Rasulullah SAW. Nah, terus gimana? Wadu'a kafaihi pupu apa namanya epek-epek ya rajul ala fakhidaihi apa maring ya pupu lorone Kanjeng Nabi faqala ngendika sapa rajul ya Muhammad Muhammad ya, karena ini apa namanya ada yang aneh dengan ini. Kalau orang sana itu memanggil namanya itu nggak begitu istilahnya nggak begitu kayak di Jawa. Kalau Jawa itu peradabannya memang dari dulu itu sudah paling tinggi, penghormatan sudah paling tinggi. Nah kalau sana enggak, kadang-kadang anaknya aja ngundang apa namanya bapaknya tetap saja namanya. Nah kalau di Jawa itu tabu, ya tabu. Nah, suami dengan istri itu kadang-kadang ada, ya baru di sini yang ada kayak gitu. Mas sing abote 1 kilo dikei ora bayar ya cuma di Indonesia tok. Coba itu. Ya bojo. Mas bojo. Yang ngundangnya mas, ya, ngundangnya mas. Ya enggak apa tabu kalau ngundangnya apa namanya. Walaupun ada 1-2 ya itulah yang nanti akan merusak ya citra ya, peradaban itu. Jadi mas ya tetap. Nah, padahal bukan adiknya, bukan apa. Suaminya undangnya Dek, Mas, Dek, kelihatan kok bagus ya. Nah, itulah apa peradaban. Nah, jadi ini jelas ada yang aneh. Kalau langsung manggilnya kok ya Muhammad. Ya, itu kan ya Muhammad, Muhammad akhbirni warta-warta siro anil Islam, saking Islam. Ya, pokoknya di bahasa Indonesia kan ya Rasul. Ya, saya kasih tahu tentang Islam. Faqala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu tang Islam itu antasyhada yento nek siro an teman setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib sembah illallah coba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan satemene Muhammad iku Rasulullah iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah wa tuqimus sholata dan jumunengi salat nglakoni salat watu tiya zakat lan ngeweh akan zakat wa tasumu lan poso Ramadan ing bulan Ramadan wa hajja lan haji sira al baita ing yo baital haram atau ing Mekah Ka'bah in istata'a lamun pengang sira
ilahi maring yo bait apa sing kongang sabilan dalani. Rasulullah menyatakan Islam itu apa ya Muhammad? Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu adalah ya kalian menyaksikan bahwa Allah itu adalah zat yang memang harus disembah dan Muhammad itu adalah menyaksikan apa dan menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu melakukan sholat, memberikan zakat, terus berpuasa bulan Ramadan dan haji ke Mekah bagi orang-orang yang mampu untuk ke sana. Orang ngendika sodaqah. Ya bener sira Muhammad. Kala ngendika sapa sahabat Umar. Wa ajabta lan gumun sapa kita kita lahu maring rajul mau apa yasaduhu tahkon sapa rajul tapi wayus saddaqahu benerake. Aku gumun. Ini orang kok sudah tanya, membetulkan, ngapain tanya kan gitu kan. Nah terus kola ngendika sapa ya rajul sing nganggo putih-putih niku nek apa. Pak firni lan merta-merta sira panin imane saking iman. Kola ngendika sapa Kanjeng Nabi antuk minah ing yen iman sira billahi marang Gusti Allah wa malaikatihi lan malaikat Gusti Allah wa kutubihi lan kitab Gusti Allah wa rusulihi lan utusane Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'minu lan iman sapa sira bil qadri kelawan pesten wairihi api pesten wasyarihi lan yo alane pesten ora ngendika sapa rajul mang sotakta bener siro. Yang berikutnya bertanya tentang iman. Ya, ini kena saya ulangi dengan bahasa Indonesia, takutnya ada mungkin dari orang-orang yang selain Jawa yang kurang nyaman dengan bahasa terkiban ini. Tapi kalau saya memang suka banget berlatih membaca Al-Quran atau memaknai ini dengan terkiban itu seolah-olah kayak indah. Dan itu yang menjadi ciri khas memang dari para ulama khususnya dari tanah Jawa ya. Walaupun di tanah Sunda itu juga sama, jadi juga pakai terkiban walaupun agaknya agak lucu bahasanya. Tapi seperti guru saya itu Syekh Dimyati Al-Bantani, ini sekarang yang lagi viral itu Abu ya siapa itu Cirebon lupa. Nah, itu kan sama itu di sana. Itu kalau baca ya kitab itu model begitu. Nah, saya kepingin menirukan walaupun saya terbata-bata, tidak masalah. Yang penting ini latihannya ya harus begini. Mudah-mudahan tidak mengganggu kenyamanan. Udah gitu aja. Nah, terus itu. Jadi iman itu adalah ya iman kepada Allah, malaikat, kitab, utusannya dan iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman dengan kodrat atau kepesten atau memang ya yang harus terjadi, baik itu baik atau baik itu buruk. Nah, lalu dibenarkan dengan oleh rajul tadi. Nah, ini untuk biqadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Inilah yang sering sekali kita itu justru iman yang terakhir ini kadang-kadang kita tidak percaya tapi terbukti. Nah, tidak percaya tapi terbukti. Nah, ini untuk yang terakhir, ini nanti ada berhubungan yang terakhir. Nah, terus gimana itu? Qala akhbirni, qala ngendika sapa rajul, akhbirni merta-merta sira anil ihsani, saking ihsan. Lah napa niku ihsan? Apa itu ihsan? Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an ta'budu yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah. Le nyembah niku dengan keyakinan ka anaka kaya-kaya tarahu sampean ningali
ing Gusti Allah. Fa in lam takun mengko lamun ora ono ora ningali yo wa lam takun lamun ora ono sira kabeh iku tarohu ningali ing Gusti Allah ya fa innahu mongko satemene Gusti Allah iku ya rokan ningali sira. Nah, ini yang berhubungan dengan inilah. Kita kadang-kadang meyakinkan bahwa Allah itu ada sampai hari ini. Ya, saya sendiri kadang-kadang bertanya-tanya. Ya karena memang ini permasalahan besar di dalam masing-masing manusia. Makanya pada saat itu saking namanya Allah itu harus kelihatan ada dan muncul itu di hadapan kita. Mereka itu pada bikin patung. Ya karena seolah-olah itu manusia itu memang begitu ya, harus tahu. Dan bahkan di sini di dalam agama Islam ini itu sangat warning sekali, kita itu membayangkan Allah itu sebagaimana kita membayangkan di raja, kita membayangkan ini sangat tabu dan tidak boleh. Nah kalau sudah kayak gitu berarti kita menyembah bayangan, ya bukan menyembah Allah. Jadi kita tidak boleh seolah-olah kita itu seperti kita di hadapan ratu, di hadapan raja dan sebagainya, tidak boleh. Ini harus melebihi dari itu. Nah makanya kalau memang itu jangan hanya terus cuma dibayang-bayang, beslah. Nek orang bisa ndelok, nek orang tidak bisa melihat, jangan pakai bayangan. Ya percaya saja bahwa fa'innahu ya Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Nah bukti daripada melihat kita ini apa? Dengan ini tadi itu. Ya dengan ya itu iman itu. Ya dengan iman itu. Ya yang terakhir ini yang biasa ini, yang bisa harus kita jadikan patokan ini. Waktu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Ya, satu bahwa kita itu ditakdirkan hidup di dunia. Kita ditakdirkan melihat dunia ini. Coba kita pikirkan. Itu bentuk daripada Allah itu ada. Nah, siapa yang kita tahu kalau kita itu jadi begini? Siapa yang tahu kalau kita itu jadi ngapa jenengan itu mau di Taiwan? Gak ada. Ya buktinya banyak sekali yang kepengen ke Taiwan gak berhasil seperti jenengan. Berarti ini ada kemauan di ya di luar manusia. Ya kalau memang ini adalah keinginan manusia benar-benar bisa dikendalikan oleh manusia, tentunya setiap kita punya keinginan berhasil. Nah ini yang John Masya Allah itu. Terus satu itu kadang-kadang kita itu lagi dibikin senang oleh Allah. Ya dengan mungkin ya seperti panjenengan yang ada di situlah taruh ada penghasilan, ada apa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak sengaja. Ya enggak mau kita sebetulnya sengsara. Tapi kadang-kadang sengsara begitu muncul dilalah berhadapan dengan masalah-masalah yang akhirnya masalah itu justru bikin sengsara. Istilahnya apa? Ya itulah bukti bahwa Allah itu ada. Kita tidak sengaja saja kadang-kadang kita jadi terjadi. Ya itu tadi itu namanya qadar. Baik itu qadar baik atau baik itu qadar buruk itu ya datangnya hakikatnya adalah dari Allah. Buktinya kita tidak bisa mengendalikan. Kalau bisa kita mengendalikan, tentunya itulah bahwa mungkin Allah ya kita boleh percaya tidak ada Allah, tapi ternyata kita tidak bisa mengendalikan nasib. Itu ini ya. Jadi itu yang terakhir ini yang kadang-kadang itu seolah-olah bagi yang sukses itu merasa seolah-olah itu adalah kesuksesan kita. Baru kalau dikasih keburukan seolah-olah menyalahkan Allah. Ini kan lucu, padahal baik atau buruk semuanya adalah datang dari Allah. Dan itu terus berputar. Nah begitulah. Terus kalau ngendika sapa? Oh ya, kalau ngendika sapa Kanjeng kalau ngendika sapa iki? Si sahabat Umar. Cuman toko mengkoluli ya. Oke. Apa di bahasanya ini?
Iya benar. Nggih. Pola ketika sapa ya Umar ya sumantaka mangkutuli yo meneng palabitu malian. Ya palabitu malian sumakola li ya Umar ya Kanjeng Nabi berdiam sebentar ya orang ketika sapa Kanjeng Nabi itu mantaka mangkutuli alah Masya Allah sumantaka mangkutuli lunga mangkutuli ya tindak sapa wong mau niku palabit alan meneng ya malian ing sadelo sumakola mangkutuli ketika sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun ya Umar he Umar hadadri ana to ngerti sira man iku sapa asa ile wong kan takon kultu ngendika sapa Umar Allahu wa rasulu a'lam Allahu ta'ala wa rasulan utusane Gusti Allah ku alam luwih ngerti kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fa innaku sak temene ya wong iku mau iku Jibril malaikat Jibril atakum kang ya rawuh sapa malaikat Jibril kum ing sira yu'allimukum rono mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama nira kabeh. Nah, ini 3 daripada dasar ajaran Islam itu adalah yaitu yang pertama tadi Islam, iman dan ihsan. Nah, ini sudah insyaallah kita lanjutkan lagi biar kita lebih lebih spesifik ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang kita harus sharing bersama bukan untuk mencari solusi ya bolehlah kita sharing barangkali ada pencerahan di antara kita karena kita tidak mungkin bisa apa-apa sendiri tetap harus ada wasilah dari orang lain makanya itulah fungsinya penting hidup di sini makanya dalam hal urusan ini sudah menjadi sumpah Allah itu sumpah dengan makhluknya karena benar-benar sungguh-sungguh bahwa orang itu akan rugi kecuali orang yang pertama berbuat baik, yang kedua adalah tadi itu yang pertama orang yang amanu, orang yang beriman, yang kedua berbuat baik, yang ketiga adalah saling mengingatkan. Nah, disinilah pentingnya bahwa kita itu saling mengingatkan atau sharing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Allahumma afiq dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah telah menjabarkan kitab fikih tradisional. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan dengan paspor iwami jihad yo. Allahu Akbar, barakallah. Bapak Ibu jemaah monggo. Yang mau bertanya dipersilahkan. Mosok wong 110 gak enek sing tekon. Kok kabeh tak tekoni lho. Nyapa kok ora tekon ki. Sariawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang sinyalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar barakallah. Pelanggan tetap iki. Ayo. Iya, Bapak. Suci, IP Blitar nanti kan mau tanya gini, ini tetangga saya nggak terjadi tetangga saya nggak, ini apakah dinamakan anak durhaka apa bukan nggak Bapak? Ini dari mulai kecil hingga orang tuanya kandung itu meninggal dunia nggak, satu rumah padahal itu sampai meninggal dunia itu manggil orang tuanya itu bapaknya Le, kalau yang ibunya itu Nduk. Ini apakah dinamakan anak yang durhaka? Terus yang diakui
diakui, halo Bapak, hilang toh kula. Yang diakui orang tuanya itu adalah nenek dan kakeknya. Itu bagaimana ini Pak? Apakah seorang anak durhaka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, penanya berikutnya. Enggak. Ya, satu aja dulu. Satu aja, Mbak. Ini ceritanya Mbak Suci itu mungkin ini sedang mengeluh ya dengan anaknya. Ya mungkin ya pulang ora diaku ibu malah sing diaku nih bapak mbae gitu kan. Betul ya, ini terjadi. Ya, ini terjadi bukan hanya satu orang saja, siapa saja. Nah, itu aja mending itu. Nah, saya dulu waktu pulang dari Taiwan, anak saya itu yang masih ya belum begitu paham itu. Ya kan taunya bapaknya itu ada di HP. Ya kalau bilang bapak di mana bapaknya temu di langsung megang HP, ditunjuk HP-nya itu karena di situ ada gambarnya. Nah, ya mengenaskan lagi pada saat saya pulang. Itu begitu bapak mana? Loh padahal saya sudah di depannya. Ya dia langsung nunjuk bapaknya itu tetap di HP. Ya karena pengertian itu kan lebih parah kan. Nah ada satu ketika malah justru tak tanya ya dia itu kan tahu kalau bapaknya itu di mana tuh ngecungi motor mabur itu karena ada terbang tuh bapak itu kapal terbang sana. Bapak tak ditanya sama saya, bapak mana bapak? Loh ngecungi motor mabur ya kan mengenaskan. Jadi bagaimana? Apakah itu anak durhaka? Ya bukan begitu. Perlu pendekatan karena memang apa-apa itu ya datangnya atau orangnya tidak pergi kemana-mana loh Bapak. Ini tidak keluar negeri atau bekerja di luar. Ini satu rumah gitu. Sampai sekarang orangnya sudah tua. Nah, dia itu sudah nalar atau belum? Nah, kalau dia itu sudah nalar, Bapak, sudah itu bayi umur berapa tahun itu? Seusia kakak saya. Seusia kakak saya sampai sekarang. Begitu. Jadi berarti usianya berarti bayi umur 50 tahun gitu kan? Enggak, banyak tuh Pak. Nah, itu perlu diberitahu. Ya beritahu. Kalau dia tetap tidak mengakui bahwa itu adalah bapaknya dan sebagainya, ya gimana sikap orang tua? Ya nggak usah misu-misu. Itu kan satu kemungkaran. Ya seorang anak yang tuanya itu sampai meninggal dua-duanya Bapak. Dua-duanya meninggal tetap nggak diakuin gitu kan? Halo. Lah iya, bagaimanapun kalau dikatakan bahwa dia itu adalah anak durhaka, mungkin iya. Tapi kedurhakaan itu adalah sikap atau sifat itu dari kemungkaran. Nah, kalau menghadapi kemungkaran ya hanya ada 3. Jadi idza ra'aitu mungkaran. Ya, jadi idza ra'aitu mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, fal yughayyir bi yadi. Maka rubahlah dengan tangan. Artinya kekuasaan. Dia siapa? Ya, dia itu siapa? Kalau itu anak berarti kan di bawah pengaruh atau kekuasaan dari orang tuanya ya seperti ini tadi. Ya dirubah. Ya dengan kekuasaan itu bapak ini ya diarahkan gitu. Nah, kalau tidak bisa dengan dengan tangan, artinya tangan itu bisa tangan kekuasaan kita atau kita minta kepada orang yang mungkin mampu untuk merubahnya. Ya, siapa dia? Ya mungkin gurunya atau mungkin orang yang ini seperti mungkin ya tadi orang tuanya dia kalau itu mertuanya atau siapa supaya memberikan tahu. Nah terus yang kedua itu
Dengan apa? Dengan bilisani. Ya dengan lisan, artinya ya dengan pemberitahuan. Kita harus ngomong. Kita harus benar-benar yang ngomong bahwa kalau kayak gitu sikap yang nggak baik, nggak benar. Bagaimanapun alasannya orang tuanya, sesalah apapun orang tuanya, orang tua tetap orang tua. Udah bilangkan begitu saja. Dan itu tidak harus kita pakai lisan sendiri. Pakai lisan orang lain. Artinya orang yang digugu omongnya sopo. Ya, atau mungkin ya mertuanya, atau mungkin siapa, atau mungkin atasannya dan sebagainya. Pernah itu ada TikTok itu kan. Ada TikTok itu. Saya melihat di TikTok asik itu. Jadi cerita pendek. Jadi seorang karyawan, dia merasa nyaman di perusahaannya. Dia gajinya juga gede. Dia berhasil sukses. Tapi justru dengan orang tuanya itu mengabaikan. Nah, bagaimana sampai nggak mengaku nggak mengakui orang tuanya. Orang tuanya menengok ya, orang tuanya itu nengok ke perusahaan malah malu. Katanya gembel dan sebagainya. Nah, sikap itu diketahui oleh direkturnya atau bahkan itu kalau yang punya, kalau direktur itu kan ya mungkin ya yang punya perusahaan itu ya direkturnya. Sikap kayak gitu dilihat dan sebagainya. Lalu direkturnya itu yang menegurnya. Menegurnya dan bahkan langsung coret. Langsung dicoret, saat ini kamu tak pecat dari ini. Padahal dia tidak tahu. Salah saya apa? Salah saya apa? Salah kamu fatal sekali. Saya tidak mau di perusahaan ini ada orang yang tidak dilahirkan dari orang. Loh, saya nggak dilahirkan dari orang. Ya. Kok bisa begitu, Pak? Buktinya bapak kamu, buktinya orang tua kamu nggak mau kamu saya akui. Berarti kamu nggak mengakui kalau kamu lahir dari sana. Saya nggak mau sikap ini. Dan inilah yang akan bikin perusahaan saya bangkrut. Maka saat ini juga kamu harus keluar dan saya pecat. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu sikap itu langsung bikin ini sadar. Kalau kamu nggak mengakui orang tua kamu, berarti kamu tidak boleh kerja di sini. Nah, padahal dia sudah di posisi manajer atau mungkin apa. Ya karena dia itu sombong sekali sampai orang tuanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tangan atau lisan. Ya, jadi orang yang berkuasa itu. Nah, kalau tidak menemukan itu, ya wes dungakno. Nah, atau bikolbi. Dengan hati dungakno semoga-moga, mareni muga-muga. Nah, itu saja. Nah, kalau begitu, hanya kita nitenin saja. Orang yang dengan orang tuanya kok melecehkan. Dengan orang tuanya kok sudah dipastikan. Satu saat mereka kesandung dan menyesal. Itu saja. Yuk, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyuwun barokah doanya apa? Apa nyuwun barokah doanya? Sudah 52. Ya 52. Ya doanya nantilah, masih 8 menit. Iwami sihat. Yo. Ya Allah Akbar. Allah. Perjuangan Allahu Akbar. Tadi saya menerangkan itu sampai selesai ya tadi ya. Enggak kekemut ya. Boten, nggih. Takutnya gitu kok ngemut. Boten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pesan dan pesan ya bagaimanapun ya ini harus dilakukan karena ya itu tadi kita harus saling mengingatkan bahwa karena Iwami Tonel ini adalah ya tentunya ada karena takdir dan bimbingan Allah, karena tidak ada perencanaan satupun ya istilahnya rencana mau bagaimana Iwami dan sebagainya, kita tidak tahu itu. Nah, jadi pokoknya yang penting berjalan apa adanya. Tapi ternyata Bapak Iwami ini
sampai hari ini eksis dan kelihatannya kegiatan-kegiatannya adalah positif sekali. Tadi sudah benar ilmunya itu yang disampaikan Bu Imron ya, bahwa falsafah dari Imam Ghazali itu benar itu ya. Jadi cinta itu tadi kalau asik banget itu satu ya, cinta itu adalah ya bukan hanya kita siap mendapatkan satu kebaikannya, bahkan kita harus siap menerima efeknya, menerima kekurangan Abah. Bagaimana? Ya, menerima kekurangan dan kelebihannya. Itu makanya begitu juga. Nah, di Wamid ini jelas ya, atau siapa saja jelas ya, termasuk ya pasangan panjenengan juga sama. Makanya ini pelajaran ya bagi panjenengan ya yang berkeluarga dan sebagainya ya, yang sekarang sudah dijanda gara-gara kegagalan dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Kalau Anda istilahnya hanya mau menerima baiknya saja, itu berarti bukan cinta. Kalau cinta itu jelas itu harus menerima kebaikannya, juga siap menerima ya keburukannya. Artinya harus kita olah ya, kita hadapi, kita sikapi itu begitu ya. Insya Allah kita semakin pintar, semakin pandai. Kebanyakan di antara orang-orang yang tidak tahu itu namanya cinta itu ya maunya dibaikin saja ya, kadang-kadang tidak mau membalas kebaikan. Nah, begitu ya. Dan inilah yang ada di Iwamid On Air, benar, dan terus perjuangan ini insya Allah udahlah kita abaikan saja. Seandainya istilahnya ada yang kurang nyaman dan sebagainya, itu sudah memang harus akan ada, tapi nanti akan membaik dengan sendirinya seiring waktu. Sudah begitu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan Iwamid ini memang harus yukdanya terus kita pertahankan yang semampu kita dengan kelebihan kita dan kekurangan kita. Dari kekurangan dan kelebihan itu akan menjadi satu ya kelebihan di Iwamid ini. Nah, begitu. Satu moto Iwamid, tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yusina amakum illa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al majlis Iwamid On Air majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izil Islam, Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Sallimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Ya, alhamdulillah, syukran kasiron, terima kasih saya ucapkan kepada Abah Misbah Husudur yang telah menjabarkan kitab fikih tradisional tadi. Mudah-mudahan kita memahami isi kitab dan mudah-mudahan Abah selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya,
Acara demi acara telah kita lalui bersama. Untuk itu mari kita tutup dengan ucapan tahmid bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hantarkan akan buka tutur. Buka semuanya amatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.